Di sebuah pulau terdapat desa berdiri karena masyarakatnya suka gotong royong. Banyak dari mereka bekerja menjadi pelayan. Namun kehadiran sosok tante ini membuat satu desa jadi agak cemburu karena kecantikannya. Bahkan sampai ingin diusir dari desa tersebut. Film dengan judul Ligaya Pantasnya Ang Bayan dirilis tahun 2002 yang lalu. Mari kita bahas. Kala itu ada seorang bocah bernama Mila sedang memainkan layangannya di pinggir pantai. Anginnya deras, cukup membuat layangan itu mudah sekali buat terbang. Sampai suatu ketika datanglah seorang pria bernama Bernard, salah satu pria yang dikenal banyak warga di sana, membawa seorang wanita bernama Ligaya. Ternyata mereka ini baru menikah. Kehadiran Ligaya membuat hari-hari Mila yang gitu-gitu aja jadi agak berwarna. Pesona Ligaya bikin banyak warga di sana ingin kenal lebih dekat dengannya, termasuk ya Mila ini. Mila tinggal bersama ibunya yang cukup galak dan dikenal penggerak warga di sana, namanya Kosang. Saking galaknya, Mila mau makan aja banyak aturan dan kena omel. Harus cium tangan dulu lah, kalau masuk rumah harus ini itulah, bikin Mila tuh jadi bete. Sementara itu Bernard terlihat memblokir sebuah perusahaan yang ingin mengambil alih desa mereka. Bernard bersama yang lain demo kecil-kecilan sehingga seorang polisi bernama Mark datang menghentikannya. Tapi Bernard tidak berhenti sampai di situ. Dia rela meninggalkan Ligaya sementara untuk memperjuangkan tanah mereka bersama-sama dengan temannya. Ligaya sedih tapi Mila justru senang karena bisa melihat Ligaya tanpa Bernard berjalan-jalan di desa. Lalu suatu hari Mark muncul di depan rumah Ligaya. Ternyata mereka ini dulunya adalah mantan kekasih saat masih sekolah. Mark ingin ngajak balikan tapi Ligaya nggak mau karena udah punya suami. Ligaya sangat mencintai Bernard. Meski begitu Mark nggak memaksa, hanya aja kecewa karena tidak bisa mendapatkan Ligaya. Gara-gara ketemu sama Mark, Ligaya jadi bahan gosip orang-orang. Jangan-jangan Ligaya selingkuh. Yang paling kesal tuh Mila. Mark punya ayah baptis bernama Vincent, salah satu petinggi polisi juga. Mark dipercaya buat menangani kasus demo yang dipimpin sama Bernard. Vincent juga nggak mau kalau ada korban nantinya. Sudah 1 bulan lamanya Ligaya sendirian. Dia menunggu-nunggu kabar dari Bernard namun nggak kunjung datang. Karena ternyata Bernard disekap dan dihajar sama oknum polisi termasuk Mark. Tapi sepertinya ini adalah masalah personal. Mark minta Bernard buat ceraikan Ligaya, tapi Bernard nggak mau. Dia dihajar sampai lemas lalu dibuang ke pinggir jalan, berharap dia kehabisan darah dan akhirnya meninggal. Mark mendatangi Ligaya memberikan kabar buruk padanya kalau Bernard telah meninggal karena pertempuran antara pendemo dengan polisi. Padahal bukan itu. Sejak Ligaya menjanda, dia jadi incaran banyak orang. Para tetangga nakal mencoba mengintip dia pas lagi mandi. Beruntung ada Mila yang menggagalkan aksi mereka. Malamnya Mark datang bawa minuman dan ngajak Ligaya sampai teler. Saat ada kesempatan langsunglah digas sama Mark. Penduduk desa di sana paling nggak bisa nerima kalau ada wanita kotor yang kerjaannya begituan sama orang lain, termasuk tante yang bernama Baby ini. Dia masuk ke gereja aja nggak dibolehin karena dianggap kotor. Ligaya yang melihat itu lantas mengajaknya ke rumah dan memberikan makan. Baby lantas bercerita kalau setiap orang tuh bisa berubah. Hanya saja manusia-manusia ini sok suci. Di sisi lain, Mila terbayang-bayang Ligaya pas mau tidur. Ya, dia berharap suatu hari nanti dia bisa ngajak gituan Ligaya. Padahal dia bisa dapat jatah loh dari tante Baby. Cuman dia maunya sama Ligaya. Tapi malam itu malam terakhir Baby bernafas karena dia menggantungkan dirinya di pohon. Dengan kata lain dia bundir. Dia nggak tahan sama kerasnya hidup. Selain itu, Ligaya makin susah bertahan di desa tersebut. Malamnya dia mau diperkaos sama pemuda setempat. Bukannya dibela, justru Ligaya yang dituduh memasukkan pemuda itu ke rumahnya. Mark tahu berita tersebut sehingga dia kesal, lalu ngajak Ligaya buat dikenalin sama Vincent dan keluar dari desa tersebut. Rencananya, Ligaya mau dijadikan istri, tapi ya masih PDKT dulu lah. Bahkan setelah dikenalin, mereka langsung begituan. Tapi pas keluar gedung, Mark ditembak sama orang tak dikenal hingga pada akhirnya dia meninggoy. Saat terakhirnya, Mark berkata jujur kalau dialah penyebab Bernard meninggal. Makin nangislah si Ligaya dengar itu. Ligaya kini diasuh sama Vincent, diberi rumah dan dijadikan kekasihnya. Enak banget ya.
Lalu Vincent ini bikin pengumuman kalau tanah di desa itu bakal mereka ambil untuk keperluan pembangunan. Kalau nggak mau diambil, mereka harus bayar. Lagi-lagi warga desa mengira kalau ini pasti gara-gara Ligaya. Ligaya jadi bahan kebencian warga. Hanya Mila yang mengerti kalau Ligaya itu bukan pelakunya. Malam itu orang tak dikenal muncul lagi menebak Vincent dan akhirnya dia meninggal. Entah kiriman dari siapa, tapi yang jelas karena kematian Vincent, tanah desa dikembalikan lagi pada warga tanpa bayar sepeser pun. Dan semua itu karena idenya dari Ligaya. Yang tadinya warga marah dan kesal kini malah menganggap Ligaya itu sebagai pahlawan. Beberapa hari kemudian Bernard muncul bagaikan hantu di siang bolong. Orang-orang taunya dia udah meninggal. Lalu Mila menceritakan semua kejadian di desa termasuk Ligaya. Dan pada akhirnya Bernard bertemu kembali bersama Ligaya. Malamnya langsung tempur. Hingga mereka memutuskan pindah dari desa tersebut. Ligaya meninggalkan kesan yang baik bagi warga. Kepergiannya akan menjadi kehilangan bagi mereka. Ya, itulah tadi alur cerita film Ligaya Pantasnya Eng Bayan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.